Sejarah kapal terbang Led Zeppelin LZ-127. Zeppelin adalah balon udara berbentuk cerutu raksasa yang dapat terbang terarah karena mempunyai mesin dan kemudi. Balon tersebut dinamai sesuai dengan perancangnya Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin, seorang ahli aeronautika dari Jerman yang berhasil menerbangkannya untuk pertama kali pada 2 Juli 1900. Saat melakukan uji coba pertamanya, Graf Zeppelin mengalami kegagalan dan Kaisar Wilhelm II mencibirnya sebagai manusia paling bodoh di selatan Jerman. Bahkan awalnya Zeppelin disambut dingin oleh masyarakat, namun keberadaannya justru membuka jalan bagi penerbangan transatlantik yang membidangi industri penerbangan sipil seperti yang dikenal saat ini. Meski dicibir, akhirnya Zeppelin dioperasikan oleh Deutsche Luftschifffahrt AG atau disingkat DELAG, dan penerbangan komersial pertama dengan melayani penerbangan terjadwal sebelum Perang Dunia I. Hal ini yang kemudian pada tahun 1908, Kaisar Wilhelm II akhirnya menyebut Graf Zeppelin sebagai tokoh Jerman paling besar abad ini. Bahkan Wilhelm II juga ikut mendorong produksi massal kapal udara, apalagi saat itu Jerman mulai terseret dalam Perang Dunia I dan membutuhkan alat perang untuk menjatuhkan bom dari udara. Sayangnya kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I tersebut menghentikan bisnis kapal terbang untuk sementara waktu. Meski begitu, setelah Perang Dunia I, industri penerbangan sipil akhirnya mulai marak di Eropa dan Zeppelin dipasarkan untuk penerbangan singkat di dalam negeri. Tahun 1924, Hugo Ecker mencatatkan diri sebagai manusia pertama yang berhasil melintasi Samudra Atlantik dengan Zeppelin. Kapal udara yang mengandalkan hidrogen itu terbang lebih rendah dibandingkan pesawat sipil modern. Pencipta Zeppelin, Graf Zeppelin, mencatatkan ketinggian maksimal 1.700 meter di udara saat dia mengelilingi bumi dengan kapal ciptaannya tersebut. LZ-127 tercatat sebagai Zeppelin paling sukses dalam sejarah karena dari tahun 1928 hingga tahun 1937, kapal tersebut melakukan 590 penerbangan sebelum dipensiunkan di museum. Selain LZ-127, ada juga LZ-129 Hindenburg yang mengoperasikan penerbangan transatlantik dari Jerman ke Amerika Utara dan Brasil. Zeppelin Hindenburg tersebut dibuat dengan kerangka aluminium yang dibalut dengan tenun serupa dengan kapal layar. Karena rancangan bangunan yang stabil, kemudian Zeppelin digemari sebagai moda transportasi udara bagi warga sipil. Zeppelin dengan penerbangan transatlantik hanya bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas, karena layanan yang ditawarkan selaras dengan penumpang yang naik di dalamnya. Bahkan, Zeppelin menyediakan kabin tidur untuk penerbangan jarak jauh dengan 2 tempat tidur tingkat yang dilengkapi wastafel untuk mencuci muka. Biasanya kabin ini tersedia dalam penerbangan dari Frankfurt, Jerman ke Recife di Brazil yang memiliki waktu tempuh 68 jam. Sayangnya kehancuran tragis LZ-129 Hindenburg terjadi pada 6 Mei 1937, di mana saat itu sebelum Perang Dunia Kedua terbakar di New Jersey, Amerika Serikat, dan sempat meledak di udara. Dari ledakan tersebut hanya kerangka saja yang jatuh ke darat dan sebanyak 35 penumpang serta awak tewas serta 61 lainnya selamat. Peristiwa naas tersebut menandai akhir penerbangan sipil Zeppelin. Kapal udara LZ-129 Hindenburg merupakan pesawat terbesar yang pernah dibangun pada saat itu. Balon yang namanya diambil dari Presiden Jerman Paul von Hindenburg menggunakan aluminium berukuran sepanjang 245 meter, diameter 41 meter, dan mengandung 211.890 meter persegi gas hidrogen dalam 16 kampit atau sel. Kapal udara LZ-129 Hindenburg mempunyai daya angkut 112 ton, mempunyai 4 mesin diesel, berkekuatan 1.100 tenaga kuda, dengan kecepatan 135 km per jam. Yang terakhir dari Zeppelin adalah LZ-130, Graf Zeppelin II. Ini hanya digunakan untuk militer dan dibongkar tahun 1940.